Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Dan kali ini mereka menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satu targetnya adalah pangkalan Amerika di Yordania. Serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Sementara itu, Amerika Serikat kembali meluncurkan gelombang serangan ke-12 yang menyasar fasilitas militer milik Iran. Sebuah rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan sejumlah serangan Amerika Serikat yang menembak kendaraan militer, gudang rudal, dan drone milik Iran. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh CENTCOM, pihaknya saat ini berfokus untuk melumpuhkan kemampuan maritim milik Iran. Selain itu, lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat dikerahkan di seluruh penjuru Timur Tengah untuk bersiap jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi di daratan Timur Tengah. Akibat konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran, sejumlah negara mengalami kelangkaan BBM dan salah satunya Austria. Atas kondisi tersebut, sejumlah warga menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Warga Branau Amin, kota perbatasan Austria mulai merasakan dampak kenaikan bensin atau bahan bakar. Konflik di Timur Tengah membuat harga BBM merangkak naik. Kondisi tersebut membuat warga ramai-ramai menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Harga minyak dunia kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir akibat kekhawatiran konflik tersebut. Per hari ini, harga minyak dunia Brent berada di angka 95,62 dolar Amerika per barrel. Angka tersebut naik dibandingkan kemarin yang berada di angka 93,68 dolar Amerika per barrel. Langkanya BBM di Austria membuat warga menghindari perjalanan yang tidak mendesak sebab mereka khawatir jika kelangkaan BBM semakin parah. Startbausteuer, aber seit wann sind die Benzinpreise so gestiegen? Seit dem Angriff von Mr. Trump auf den Iran. Also ich fahre bewusster, ich versuche Fahrten zu vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind. Und ehrlich gestanden, es ist nicht so, dass ich völlig aufs Auto verzichte. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in unserer Stadt auch nicht besonders gut ausgebaut, meiner Meinung nach, von meinem Wohnort aus. Meski begitu, otoritas Austria mengatakan pasokan bahan bakar dan minyak tetap aman meski pasar bergejolak. Namun mereka tidak menutup kemungkinan harga akan terus naik bila kondisi di Selat Hormuz tak kunjung membaik. Tidak hanya di Eropa, BBM di Palestina pun merangkak naik. Pasukan BBM ke Palestina juga semakin terbatas. Antrean panjang kendaraan terjadi di pom bensin yang berada di seluruh kota Ramallah, Palestina. Tidak hanya membawa kendaraan, warga juga membawa sebuah wadah plastik untuk mewadahi BBM. Hal ini terjadi karena semakin menipisnya cadangan BBM di Palestina akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan, seorang warga harus mendorong mobilnya untuk mencari pom bensin dengan jarak yang cukup jauh. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengeluh dan berharap kelangkaan BBM dapat diatasi. طلب تاكسي ب 20 شيكل لهون مشان اعبي جلن وهنا عبيت الجلن بعد ساعة ونص وانا بعبي الجلن لعبيت الجلن وهسه بدي اخذ تاكسي كمان طلب ب 20 شيكل هي 40 شيكل على جلن 70 متر وشارته مقطوعة ومش المشكلة عندي انا المشكلة عامة يعني مش خاصة فيي انا عرفت كيف؟ فمفروض من السلطة تحل المشكلة هاي والمعضلة هاي يعني المواطن شو بده من السلطة؟ بده الخدمات مقابل انه بدفع خدمات للسلطة من اي شيء المواطن بده للسلطة من جمارك من كل شيء مفروض السلطة انها كمان انها تخدم المواطن. Kementerian Keuangan dan Otoritas Perminyakan Umum Palestina menyebut konflik regional yang tak kunjung usai membuat stok BBM terus berkurang. Pihak berwenang mengatakan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Distribusi Bahan Bakar Ramallah mengatakan kelangkaan BBM akan berakhir pada awal bulan Agustus. الأزمة هاي الحالية اللي هي الإجراءات الإسرائيلية في ظل الحرب الموجودة وانخفاض كميات التوريد وتهافت الناس كمان على المحطات أدى إلى هاي الأزمة، وإن شاء الله هاي الأزمة من هون لأول الشهر أو خلال الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله بنكون بنطلع منها زي ما وعدونا هيئة البترول ووزارة المالية. وأهم عامل هو تكدس الشيكل، لأنه الكل بيعرف هذا الموضوع والمقاصة والأمور هاي كمان هي أدت إلى تقليص كمية التوريد للضفة الغربية. Selain itu, menurut pemerintah setempat, kelangkaan ini berkaitan dengan langkah-langkah Israel selama masa perang, berkurangnya pengiriman, serta panik buying warga Palestina. Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, menolak rencana kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York. Mamdani menegaskan Netanyahu tidak akan disambut di The Big Apple. Ya, pernyataan ini menyusul tinjauan hukum oleh administrasi Mamdani mengenai apakah New York City dapat menahan Netanyahu jika ia bepergian ke kota tersebut. Pernyataan Mamdani ini berdasarkan sikap Mahkamah Pidana Internasional ICC yang telah lebih dulu mengeluarkan surat penangkapan pada November 2024. Dan surat itu menyatakan Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang. Netanyahu diketahui akan bertolak ke New York untuk Majelis Umum PBB pada bulan September. Meskipun kehadiran dan jadwal perjalanannya belum dikonfirmasi secara resmi. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lebih dulu menolak kemungkinan penangkapan Netanyahu. Trump menyatakan bahwa pemimpin Israel tersebut tidak akan ditangkap dalam bentuk atau cara apapun saat berada di Amerika Serikat. I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukan Netanyahu, melainkan Mamdani. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Ya pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda, di antaranya pakan hewan satwa dikorupsi. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.